Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik profesi. Kelompok 3 terdiri dari Danang Dwi Jayatiana, yaitu saya sendiri, angkatan 18, lalu ada Ella Nur Anggraini dari angkatan 18, dan Mbak Kirana Apodita dari angkatan 17. Kami akan membahas beberapa profesi yang melanggar kode etik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kirana. Baik, untuk pembahasan di hari ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian kode etik. Yang kedua, ciri-ciri kode etik. Yang ketiga, kode etik perusahaan BRI dengan bukti pelanggaran kode etik. Yang keempat, kode etik profesi IT beserta bukti pelanggaran kode etik. Dan yang kelima, kode etik advokat Indonesia beserta bukti pelanggaran kode etik. Saya akan menjelaskan apa itu kode etik. Kode etik merupakan sebuah aturan yang secara tertulis, secara sistematik, yang dengan sengaja dibuat dengan berdasarkan prinsip moral yang ada, yang mana ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat yang bisa digunakan untuk menghakimi berbagai macam dari tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang telah ditetapkan. Untuk ciri-ciri kode etik bisa dilanjutkan dengan Ella, silakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Kirana. Selanjutnya ada ciri-ciri kode etik. Kode etik sendiri memiliki ciri-ciri diantaranya bersifat moral dan mengikat setiap anggota kelompok suatu profesi. Ruang lingkup kode etik hanya untuk kelompok profesi tertentu dan dibuat serta disusun oleh lembaga atau kelompok profesi tertentu. Selanjutnya ada pelanggaran kode etik. Jadi apa itu pelanggaran kode etik? Pelanggaran kode etik profesi merupakan penyelewengan atau pelanggaran terhadap sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis secara tegas menyatakan apa yang baik dan benar bagi suatu profesi dalam masyarakat. Nah, sanksi untuk pelanggar kode etik ini dapat dikenakan sanksi moral, yaitu sanksi yang berasal dari lingkungan kerja ataupun masyarakat, dan sanksi dikeluarkan dari organisasi atau lembaga tersebut. Selanjutnya ada beberapa contoh kode etik beserta kasus pelanggarannya. Untuk yang pertama ada kode etik perusahaan BRI yang akan disampaikan oleh rekan saya Danang Dwi Jayatiana. Ya, terima kasih Mbak Ella atas penjelasannya tadi. Oke, saya akan menjelaskan tentang kode etik perusahaan Bank Rakyat Indonesia, yaitu BRI. Nah, di kode etik perusahaan BRI ini ada 7 poin, yaitu poin pertama, kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan bank. Nah, di poin pertama ini dibagi menjadi 2 subpoin lagi, yaitu yang pertama, semua insan bank harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan bank. Lalu yang kedua, semua insan bank tidak diperkenankan untuk melakukan praktik pelanggaran atas hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu poin yang kedua yaitu hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, di poin kedua ini dibagi menjadi 5 subpoin lagi. Yang pertama, etika terhadap nasabah. Yang kedua, etika terhadap mitra kerja. Yang ketiga, etika terhadap pesaing atau kompetitor. Yang keempat, etika terhadap regulator. Dan yang terakhir, etika terhadap pemegang saham. Lalu pada poin ketiga yaitu hubungan dengan masyarakat dan lingkungan hidup. Di sini dijelaskan bahwa bank berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat setempat atau local wisdom dan memberikan manfaat serta mendukung pelestarian lingkungan hidup di mana bank menjalankan operasionalnya. Lalu poin keempat yaitu hubungan perusahaan dengan insan bank.
Di sini dibagi menjadi 2 subpoin lagi. Yang pertama, etika perusahaan terhadap pekerja, dan yang kedua, perilaku etis terhadap sesama pekerja. Lalu poin yang kelima yaitu kerahasiaan informasi bank. Di sini juga dibagi menjadi 2 subpoin, yaitu poin pertama perlindungan informasi nasabah dan yang kedua pengguna informasi internal bank. Lalu untuk poin ke-6 yaitu integritas dan akurasi pelaporan bank. Di sini dijelaskan bahwa bank akan berkomitmen untuk menghasilkan laporan bank yang tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemegang saham, nasabah, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Lalu yang poin terakhir adalah benturan kepentingan. Pada poin ini dijelaskan bahwa bank berkomitmen untuk memiliki dan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang mengikat insan bank dalam rangka mencegah adanya tindakan pidana, korupsi, dan praktik kolusi serta nepotisme di lingkungan bank. Lalu di sini ada bukti pelanggaran, yaitu dengan judul korupsi uang nasabah sebesar 2,1 miliar untuk judi bola online. Pegawai BRI dipecat. Bank Rakyat Indonesia memecat RS, pegawai yang mengkorupsi uang 11 nasabah dan menimbulkan kerugian negara senilai 2,1 miliar. RS mengaku menggunakan uang itu untuk judi bola online. Pemecatan itu bentuk ketegasan BRI yang tak menoleransi tindakan fraud yang dilakukan pegawai di seluruh unit kerja. Kasus ini merupakan bukti pelanggaran dari kode etik perusahaan Bank Rakyat Indonesia pada poin ke-7, sehingga RS dipecat oleh perusahaan dan dikarenakan RS juga sekaligus melakukan pelanggaran hukum dan merugikan negara, akhirnya RS ditindaklanjuti dalam ranah hukum. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ella. Baik, terima kasih kepada Danang. Selanjutnya ada kode etik profesi IT. Beberapa kode etik profesi IT adalah tidak mempublikasi informasi yang berkaitan dengan konten pornografi dan lain-lain. Kemudian tidak mempublikasi informasi yang berkaitan dengan SARA, tidak mempublikasi informasi yang dapat memprovokator perlawanan hukum, tidak mempublikasi informasi yang berkaitan pengeksploitasi anak di bawah umur, tidak mempublikasi informasi yang berkaitan dengan cara pirating atau pembajakan, hacking, serta cracking, yaitu memasuki suatu sistem komputer dengan tujuan mencari keuntungan pribadi dan menginformasikan publikasi yang harus memiliki hak cipta, saling menghormati sama pengguna internet dan dapat bertanggung jawab atas segala muatannya, dan jika ada pengelola yang melakukan pelanggaran, maka dapat diberikan teguran secara langsung. Di sini ada salah satu bukti pelanggaran dari kode etik IT itu sendiri, yaitu Kominfo memblokir 1 juta situs porno dengan mesin AIS atau mesin pengais konten negatif tahun lalu. Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo telah berhasil memblokir 1.025.263 situs porno sepanjang tahun 2019. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijeni Pangerepan, berbagai situs porno yang beredar itu langsung dilakukan pemblokiran secara otomatis. Nah, sanksi pelanggar kode etik pada kasus ini biasanya mendapatkan peringatan terlebih dahulu. Nah, jika pengelola situs tidak merubah isi dan di konten situs tersebut, maka akan diblokir. Setelah itu dapat dilaporkan ke ranah hukum dengan didasari Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya ada kode etik advokat Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Kirana. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, kode etik advokat Indonesia. Oke, poin pertama, memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat, terdapat pada pasal 3 huruf D KEAI. Berikutnya, memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri
maupun karena penunjukan organisasi profesi. Pasal 3 huruf C KEAI. Berikutnya, bersifat sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat. Pasal 4 huruf D KEAI. Berikutnya, dalam menentukan besar honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Pasal 4 huruf D KEAI. Berikutnya, memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungan dengan klien. Pasal H KEAI. Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi. Pasal 5 huruf F KEAI. Berikutnya, wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pasal 7 huruf H KEAI. Berikutnya, menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien. Pasal 7 huruf I KEAI. Berikutnya, bukti pelanggaran. Divonis langgar kode etik, Advokat Sulaiman Joyo Atmojo diberhentikan setahun. Majelis Hakim Dewan Kehormatan di Daerah DKD Himpunan Advokat Indonesia Peradi DKI Jakarta menyampaikan amar putusan perkara dengan menjatuhkan hukuman kepada Sulaiman Joyo Atmojo, seorang advokat, dengan memberhentikan sementara selama 12 bulan dari profesi advokat. Dalam sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan terhadap pelanggaran kode etik advokat Indonesia, Dewan Pimpinan Nasional DPR menyatakan Sulaiman Joyo Atmojo terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dikarenakan antara tanggal 28 November 2018 hingga 22 Agustus 2019 terjadi dugaan adanya pembayaran terhadap salah satu kreditur yang menjadi klien teradu, yakni Sulaiman Joyo Atmojo sebesar $90.000 Singapura. Baik, untuk kesimpulannya, kesimpulan yang dapat diambil dari pelanggaran kode etik profesi yaitu kode etik merupakan aturan yang secara tertulis dan sistematis yang dibuat dengan sengaja berdasarkan prinsip moral yang nantinya dapat digunakan apabila dibutuhkan untuk menghakimi berbagai tindakan yang menyimpang dari kode etik. Jika kasus pelanggar telah masuk dalam pelanggaran peraturan pemerintah, maka pelanggaran tersebut dapat ditindaklanjuti dalam ranah hukum yang berlaku. Baik, untuk penutupan saya kembalikan ke Danang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Kirana atas penjelasan dari kesimpulan tadi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.